Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Linsyirah TV. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk belajar i'rab. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba mengi'rab surat Al-Humazah. Sebelumnya kita baca surat Al-Humazahnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Baik, surat Al-Humazah ini ada 9 ayat. Kita lihat untuk ayat yang pertama. Wailul likulli humazatin lumazah. Kita i'rab kata per kata. Yang pertama adalah kata wailun. Kata wailun ini diberikan harakat dhammah. Kenapa? Karena kedudukannya adalah sebagai mubtada. Makanya dia diberikan harakat dhammah. Nah, mubtada di sini keadaannya dia harus marfu, dan alamat marfu'nya adalah dengan ad-dhammah, tanwin ad-dhamm. Nah, boleh ditambahkan li'annahu ismul mufrad. Jadi setiap isim mufrad kalau dia mubtada itu marfu'nya selalu dengan dhammah. Selanjutnya li kulli. Ini ada dua kata, lam dan kulli. Untuk lamnya itu harfu jar mabniun 'alal kasr. Nah, setiap harfu jar itu pasti memajrurkan isim. Maka kata kulli ini diberikan harokat kasroh. Kenapa? Karena dia diawali oleh harfu jar. Kita lihat i'rabnya. Kulli isim majrurun. Ini kedudukannya di lam. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian boleh ditambahkan li'annahu ismun mufrad. Lalu di sini ada tambahan wasyibhul jumlah fi mahli raf'in khabar wa huwa mudhaf. Jadi kata li dan kulli ini merupakan syibhul jumlah. Dan ini menempati tempat sebagai khabar. Khobar dari mana? Khobar dari kata wailun. Tadi kan wailun itu mubtada. Nah, khobarnya dalam bentuk jumlah, yaitu jumlah jar dan majrur yang kita kenal dengan nama syibhul jumlah. Tetapi kedudukan kata kulli selain sebagai khobar, dia pun sebagai mudhaf. Nah, selanjutnya mudhafun ilaihinya adalah kata humazatin. Makanya kenapa kata humazatin diberikan harokat kasroh atau kasrotain? Karena dia kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih itu harus majrur, dan alamat majrurnya di sini dengan tanwin al-kasr. Kenapa? Karena dia li'annahu ismul mufrad. Jadi setiap isim mufrad majrurnya dengan kasroh. Lalu kata lumazatin badal atau na'tun, badal atau na'tun. Jadi lumazatin ini boleh menggantikan kata humazatin atau boleh juga sebagai sifat dari kata humazatin. Sehingga kata lumazatin diberikan harokat kasratain karena sama-sama sebagai badal atau na'at. Li humazatin majrurun wa alamatu jarhi tanwin al-kasr li'annahu ismul mufrad. Selanjutnya kita lihat ayat yang kedua. Alladzi jama'a ma law wa'adada. Alladzi jama'a ma law wa'adada. Kita lihat i'rabnya kata per kata. Alladzi isim mausul. Jadi alladzi ini merupakan isim mausul. Jenisnya isim mausul. Mabniun, keadaannya mabni. As-sukun, pada huruf ya sukunnya. Nah, ini alamatnya fi mahli jar na'at. Nah, dia menempati tempat sebagai na'at. Nah, na'at dari ayat sebelumnya. Nah, ayat yang ini berarti. Kita lihat. Jama'a fi'ul madi mabniun, ini keadaannya mabni al fathi. Nah, fathanya pada huruf ain. Nah, ini boleh kita lengkapi li'annahu lam yaktasil bihi syai'un, karena dia tidak terhubung dengan apapun. Nah, fi'il madi mabni itu bisa tidak terhubung dengan apapun, bisa juga dengan terhubung ta'ud as-sakinah, bisa juga terhubung dengan aliful isnin. Nah, ini kebetulan lam yaktasil bihi syai'un. Wal fa'il dhamir mustatir, dan setiap fi'il itu punya fa'il. Fa'ilnya di sini dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi
ada kata huwa dalam kata jama'a. Wa jumlatul fi'liyah silatul mausul. Dan jumlah fi'liyah itu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya kata jama'a, fa'ilnya dhamir huwa. Ini dijumlah, namanya jumlah fi'liyah silatul mausul. Karena kedudukannya sebagai silatul mausul dari kata alladhi. La mahalalah minal i'rab. Tidak menempati tempat dalam i'rab. Malan ini objek atau maf'ulun bih dari kata ayat tadi, yaitu atau kata yang tadi jama'ah. Jadi objek dari kata jama'ah adalah malan. Mansubun, nah kenapa dia diberikan harokat fathatain? Karena dia kedudukannya sebagai objek atau maf'ulun bih. Setiap maf'ulun bih itu harus fathah atau harus mansub. Nah ini keadaannya mansub. Kenapa? Walamatu nasbihi at-tanwin al-fathah. Nah, kenapa dia diberikan harokat fathah selain kedudukannya sebagai maf'ul bih? Karena kata malan di sini adalah ismul mufrad. Oke, selanjutnya wa'addadahu, wa-nya itu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Kemudian addada fi'il madi mabniun 'alal fathi. Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Nah, fa'ilnya kita lihat dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian haknya pada kata addadahu itu dhamir muttasil, dhamir yang terhubung, mabni ala dhammi, dhammah, kemudian fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, objek dari kata addadahu adalah dhamir ha. Nah, karena dhamir ha di sini mabni, maka dia fi mahalli, menempati tempat. Jadi setiap kata yang dia tidak mengalami perubahan itu biasanya kita gunakan tambahan i'rabnya dengan fi mahalli. Selanjutnya ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabunya itu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, ini dia dhammah. Nah, kalau mau ditambahkan li'annahu sahihul akhir. Karena kata yahsabu itu merupakan fi'il yang akhirnya sahih, yaitu diakhiri dengan huruf ba. Nah, ada fi'il sahih yang akhir, ada juga yang mu'tal akhir. Ini termasuk sahih akhir. Kalau mu'tal akhir itu diakhiri dengan alif, ya, atau waw. Nah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, pelakunya adalah dhamir yang tersembunyi pada kata yahsabu, yaitu huwa. Anna itu harfu masdari wa nasbin mabni 'alal fathi. Nah, anna ini ini harfu yang menunjukkan dua amalan. Amalan yang pertama adalah dia menasabkan isim, kemudian merupakan khobar. Jadi kalau ada isim yang berharokat fathah atau mansub, maka dia disebut dengan isim inna. Kalau ada isim yang dia marfu dan salah satu tanda marfu itu dengan dhammah, maka isim tersebut disebut dengan khobar inna. Kita lihat malahu akhladahu. Malahu itu untuk ma-nya itu isim anna mansubun. Nah, kata malahu lamnya diberikan harokat fathah karena dia kedudukannya sebagai isim anna atau isim inna. Nah, keadaannya mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Jadi kata malahu jangan dibaca malihi. Kenapa? Karena dia diawali dengan anna. Jadi wajib dia dengan mansub. Karena di sini isim mufrad, maka dia diberikan mansubnya dengan fathah. Wa huwa mudhaf, dan kedudukan lainnya adalah sebagai mudhaf. Hu-nya adalah mudhafun ilaih. Karena dia dhamir muttasil, maka dia mabni ala dhammi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Nah, tadi kan anna kita dapatkan isim annanya. Kita akan cari khobar annanya. Kita lihat. Akhladahu fi'il madi mabniun ala al-fathi lam yattasil bihi syai'un wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian haknya dhamir muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, ini menjadi objek dari kata akhladahu. Nah, khobar ananya mana? Khobar ananya adalah wa jumlatul fi'liyah. Jadi jumlah dari kata akhlada dan fa'ilnya kita jumlahkan fi mahalli raf'in khobar anna, menjadi khobar anna. Oke, selanjutnya ayat yang keempat, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Kalla harfu rad'in wa jazr, kemudian mabniun ala sukun. Kemudian
La yumbadanna, lamnya di sini harfu taukid atau qasam. Jadi la di sini menunjukkan penegasan atau seperti sumpah. Yumbadanna kita lihat fi'il mudhari mabniun lil majhul. Nah, ini yumbadanna ini merupakan fi'il mudhari tetapi dia lil majhul. Lil majhul itu kata kerja yang pasif. Nah, mabniun alal fathi litisalihi bi nun at-taukid as-sakilah. Jadi ini nun taukid, yumbadanna. Nun yang menunjukkan penegasan. Wa nun taukid as-sakilah la mahalla laha minal i'rab. Selanjutnya kita lihat wa naibul fa'il, karena tadi fi'il mudhari'nya lil majhul maka tidak ada fa'il tetapi ada pengganti fa'il, namanya adalah wa naibul fa'il, dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Selanjutnya fi harfu jar mabni ala sukun, ini standar. Selanjutnya al-hutamati, dia merupakan isim majrur, majrurnya dengan kasroh. Kenapa? Karena ini merupakan ismul mufrad. Jadi i'rabnya al-hutamati dibaca kasroh. Kenapa? Karena dia isim majrur yang diawali harfu jar. Bi fi wa alamatu jarhi ala kasroh li'annahu ismul mufrad. Ayat selanjutnya wa ma adraka mal hutamah. Wa-nya itu harfu istinaf, ma-nya itu harfu istifham, mabni ala sukun fi mahalli raf' mubtada'un. Jadi ma di sini sebagai mubtada. Khabarnya kita lihat adraka, adra fi'il madi mabni ala fathi al-muqaddar. Jadi adra di sini ini sebetulnya ada yang namanya alif mamdudah. Nah, ini sebetulnya mabninya ala fathah. Jadi harusnya di sini ada fathah. Tapi karena dia alif mamdudah, jadi ini mabninya ala fathi muqaddara ala alif al mamdudah. Nah, domirnya adalah atau pelakunya adalah domir mustatir ya'udu ala ma. Jadi sebetulnya domirnya adalah takdiruhu huwa. Huwa-nya kembali kepada kata ma yang ini. Nah, jadi kalau kita ambil ke sini. Selanjutnya wal kaf domir muttasil mabniun al fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Jadi objek dari kata adra adalah kaf. Nah, ini kaf sebagai domirnya, tapi ini dikatakan maf'ulun bih awal. Wa jumlatul fi'liyah adra, ini jumlah dari fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada dari kata ma. Oke. Ma yang selanjutnya adalah ismu istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian al-hutamatu khabarnya. Khobar jadi dibaca dhamma karena dia kedudukan sebagai khobar marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah wal jumlatul ismiyah malhutamah ini menjadi fi mahalli nasbin maf'ulun bi sani adra. Jadi malhutamah itu dijumlahkan menjadi jumlah ismiyah karena dia terdiri dari khobar dan mubtada. Mubtada dan khobar ini kita sebut dengan jumlah ismiyah fi mahalli nasbin maf'ulun bi sani di adra. Selanjutnya narullahil muqadah, narnya itu khabar marfu'un untuk mubtada mahdhufun taqdiruhu hiya al-hutamah. Jadi awalnya dia ada seperti ini. Maaf. Ada hiya narullahil muqadah. Hiyanya kembali kepada kata al-hutamah. Nah, makanya di sini mubtadanya adalah limubtada'i mahdhufun. Jadi mubtadanya disembunyikan, taqdiruhu hiya. Bahwa mudhaf. Nah, mudhaf lainnya adalah kata lafaz Allah. Lafaz Allah ini diberikan harakat kasrah karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Majrurun wa alamatu jarhi al kasrah. Al muqaddatu kita lihat ini na'tun li nar. Jadi na'at kepada kata nar. Marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Jadi kenapa kata al muqaddatu diberikan harakat dhammah? Karena dia kedudukannya sebagai na'at. Oke, jadi na'at itu mengikuti man'utnya. Man'utnya naru diberikan harokat dhamma, maka kata al-muqaddatu harus diberikan harokat dhamma karena dia mengikuti kata naru sebagai na'at. Allati tattari'u 'ala al-afida, allati isim mausul mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in na'tun sani li nar. Ini juga menjadi na'at dari kata nar. Tattari'u fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian ini berarti li'annahu sahihul akhir
mau ditambahkan wal fa'il dhamir mustaqir taqdiruhu hiya. Hiya-nya kembali kepada kata an-nar. Hiya ya'udu 'ala an-nar. Wal jumlatul fi'liyah silatul mausul la mahalla min al-i'rab. Jadi kata tattali'u karena dia terdiri dari fi'il dan fa'il, dia dijumlahkan menjadi jumlah fi'liyah karena sebagai silatul mausul dari kata allati. Alanya harfu jar mabni 'ala sukun. Selanjutnya berarti ini isim majrurun bi ala wa alamatul jarhi al kasrah. Nah, kasrahnya pada ta marbutah. Jadi kata al-afidati dibaca kasrah karena dia isim majrurun yang diawali oleh ala. Innaha alaihim muqsadah. Innaha ini harfu taukid wa nasbin mabni 'alal fathi, haknya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Jadi ini isim inna, kita akan cari khobarnya. Khobarnya kita lihat alaihim, alanya harfu jar mabni 'ala sukun, himnya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jar bi harfi jar. Kemudian selanjutnya muaddadah, ini khobar inna. Jadi kata muaddadatun dibaca dhamma. Kenapa? Karena dia sebagai khobar inna. Jadi khobar inna itu wajib marfu dan salah satu tanda marfunya adalah dengan dhamma. Marfu'un wa alamatu rafihi tanwin ad-dhamm. Nah, kenapa dia dengan dhamma? Li'annahu ismul mufrad. Oke, ayat terakhir fi amadin mumaddadah. Ini sederhana, fi-nya harfu jar mabni 'ala sukun. Amadin karena dia diawali harfu jar berarti ini isim majrur. Isim majrur bi fi wa alamatu jarhi tanwin al-kasrah. Wa syibhul jumlah fi amadin ini menjadi khabar sani li inna. Nah, khobar yang kedua dari kata inna, dari ayat sebelumnya. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Nah, kata mumaddadatin na'tun li amadin. Dia na'at kepada kata amadin. Majrurun wa alamatu jarrihi tanwin al-kasrah. Boleh ditambahkan li'annahu ismul mufrad. Baik teman-teman, ternyata i'rab surat Al-Humazah sudah selesai. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.